kita dah discuss ya, sudah kita analisa juga tentang satu persatu sebab-sebab, contoh-contoh yang serba ringkas, yang singkat. Pada serial yang kedua ini pun membahas 4 tajuk. Yang pertama yaitu tentang ini nggak ada pihris ya, ada pihrisnya. Yang pertama tentang al-ijtima' wal uzlah, tentang ijtima' dan uzlah. Yang kedua yaitu tentang al-istiqamah wal karamah. Dan yang ketiga al-khauf war roja. Yang keempat at-tashbih wat tanzih. Seperti muqaddimah dalam kitab ini sama dengan muqaddimah yang silsilah pertama, bahwa kitab ini di dalamnya penerangan secara ringkas tentang dasar pemikiran ahli sufi serta beberapa perkara yang penting. Yaitu tentang dasar pemahaman ya, dasar kepahaman at-tasawuf. Bukan bincang pasal amalan atau amaliyah tasawuf, tetapi bincang pasal usul pemahaman. Salah satu tujuan daripada penulisan ini adalah ya, mengenalkan usul tadi itu, dasar-dasar pemahaman tasawuf, ya, tidak menyangkut masalah furu', ya, furu'. Dengan menerangkan dalil-dalil dan beberapa contoh-contoh. Itu yang pertama. Yang kedua tujuannya adalah bagaimana menjamak, ya, menghimpun antara, ya, kalau di sini ditulis al-i'tiqad wal amal, antara i'tiqad, ya, dan amal. Sama dengan sebelumnya antara hakikat dan syariat, serta menghindari membuang jauh-jauh sangkaan pemahaman yang tidak betul, ya, terhadap dasar-dasar ini. Seperti pada serial yang pertama, orang hanya memahami agama ini berhenti di fikih, tidak sambung ke tasawuf, atau orang memandang tidak perlu, maka ini adalah sangkaan atau pemahaman yang tidak benar. Nah, kita sudah bahas sebelumnya itu. Atau antara zahir dan batin, seorang mengklaim dirinya sebagai ahli zahir atau ahli batin, bukan zahir, ya, itu salah. Padahal zahir dan batin satu, seperti koin lah, ya, mata uang tuh. Macam mana mata uang ada satu sisi saja, tak ada sisi lainnya. Begitu juga zahir dan batin. Begitu juga fikih dan tasawuf. Ya.
Nah, ini perkara yang asas ya, di dalam kepahaman tasawuf. Sebetulnya juga kepahaman tentang Islam itu sendiri. Ya, di sini sepatutnya usulul fikril islami sebetulnya, tetapi kena tinjauannya dari pandangan tasawuf dan permasalahannya lebih banyak menyentuh kepada masalah tasawuf. Ya, maka akhirnya buku ini ya, saya beri tajuk usulul fikri sufi. Ya, usul bukan furu', kulliyat bukan juz'iyat. Ya. Maka dalam buku ini Al-Faqir berusaha ya, bitaufiqihi wa quwwatihi subhanahu wa ta'ala untuk menghimpun ya, antara sesuatu yang dipahami, dipandang oleh orang terpisah ya, tadi dikotomi tadi, seperti fikih dengan tasawuf misalnya, zahir dengan batin, atau di sini seperti al-ijtima' wal uzlah. Saya sering mendapat persoalan dari ramai orang ya, dan orang itu bukan daripada kalangan awam tapi dari kalangan ahli ilmu. Ya, mereka mengatakan bahwa bagian yang kami tak suka dalam tasawuf adalah uzlah. Ini uzlah seolah-olah melanggar nilai-nilai kehidupan sosial. Ya, ada orang yang memandang seperti itu dengan salah dalam memahami uzlah ini. Mereka memandang bahwa orang sufi jauh daripada dunia ya, orang sufi meninggalkan dunia, orang sufi meninggalkan manusia dan lain sebagainya. Itu pandangan yang salah ya. Saya mengkaji ya, bukan sekedar mengkaji tapi mengamalkan tasawuf, tak jumpa pemahaman seperti itu. Ayat itu memang ada, jauhkan makhluk, jauhkan dunia, jauhkan, tetapi bukan seperti yang dipahami oleh mereka. Karena tasawuf maudu'nya, topik pembahasannya adalah jiwa. Jadi jika ada perintah untuk buang, jauhkan, itu di jiwa, bukan di zahir ya. Macam mana dia masih di dunia ya? Jauhkan dunia, matilah mananya. Ya, saya sering menjawab, kalau mereka para aulia itu betul-betul menjauhkan dari dunia, justru sejarah mencatat ramai para ahli fiqih dan muhaddis senang sibuk dengan ilmu, lupa menikah. Tapi orang sufi malah tambah istrinya 4, jadi makin dunia. Saya sering buat contoh itulah, karena mereka memaksakan pemahaman mereka yang salah, seolah-olah antara uzlah dengan kehidupan ijtima', ya kan, lawan daripada uzlah itu ijtima'. Uzlah itu kan meninggalkan orang, ijtima' itu kan bersama dengan orang. Nah, orang menganggap bahwa orang sufi itu uzlah, ya, meninggalkan orang, dan itu yang dikutuk oleh orang ramai. Ya, selain sufi adalah ijtima'. Nah, ini yang perlu diterangkan. Yang kedua dalam buku ini tentang karomah dan istiqamah. Ya. Orang menyangka bahwa jika orang bertasawuf itu untuk mendapatkan karomat. Ya.
Jadi seolah-olah bertentangan dengan orang-orang yang beristiqomah ya, di dalam amal. Orang jika bertarikat terus menjadi orang yang aneh, khawarikul adah. Kalau tak keluar itu maka belum sah ya, menjadi seorang sufi. Ya, kita akan lihat atau baca tentang apa pandangan mereka terhadap istiqomah dan karomah. Justru yang dinyatakan oleh orang-orang sufi, orang-orang para as-sadatus sufiyah, para pembesar, mereka mengatakan al-istiqamah khairun min alfil karomah. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita berbicara tentang al-khauf war roja. Sama dengan al-ijtima' wal uzlah, yang sebetulnya kedua ini adalah masalah sosial, bukan masalah tasawuf, masalah kehidupan. Sama dengan al-khauf war roja. Orang mesti memiliki rasa takut dan rasa harap kepada Allah ya, yang tidak boleh hilang salah satunya. Orang tak boleh takut sangat, tak boleh harap sangat. Mesti takut dan harap itu seimbang ya. Karena jika dalam jiwa kita ada rasa takut dan rasa harap, maka akan memiliki jiwa yang selamat ya, daripada dosa, daripada ya, kelalaian dan kesalahan. Bukan selamat tak berbuat salah, tetapi jika bersalah dia bertobat ya. Karena ada rasa takut dan ada rasa harap. Orang kalau tak ada rasa takut, tak ada rasa harap, mungkin tak apalah, saya memang sudah buruk macam ini, tak ya, mungkin sudah dari sananya ini maknanya tidak ada rasa takut ya. Dan yang ketiga tentang tanzih dan tasbih ya, karena orang sufi membincangkan pasal tasbih dan tanzih di dalam beriktikad. Tadi khauf dan roja itu di dalam beriktimad, bergantung kepada Allah, itu mesti memiliki dua sifat, al-khauf dan ar-roja. Kemudian beriktikad, meyakini Allah itu seperti mana ya. Karena Allah gaib mutlak, tak pernah dipahami oleh akal. Tak ada akal boleh datang ya, pemahaman, kajian atau khayal sekalipun tak akan sampai pergi kepada Allah ya. Orang tengok satu binaan, maka akalnya akan pergi ke binaan itu. Macam mana cara membuatnya? Terbuat dari apa? Atau diteliti bendanya ya, maka akal ya, khayalnya ke analisanya, ke ya, ke kajiannya, ke akan sampai ya, akan yudrik, akan wasal, akan sampai kepada benda yang dikaji. Tapi Allah tidak, maka disebut tanzih. Maka segala penilaian, segala hukum yang dibuat oleh ulama, dalam hal ini ulama tauhid, itu adalah penamaan kepada sesuatu yang gaib secara logik, termasuk kata tanzih itu sendiri ya. Allah tanzih bukan berarti akal kita yang memberikan sifat tanzih kepada Allah. Memang Allah sudah tanzih min haqiqati, nazih. Jadi kita tidak perlu
ya, membela atau mengutuk-ngutuk. Misalnya ketika ada seorang yang menerangkan tentang Allah, bukan berarti itu merendahkan Allah. Kalaupun kita tanzihkan, Allah tak akan jadi mulia. Seperti misalnya kita maksiat, tak akan buat kekuasaan Allah itu jatuh, berkurang. Kita taat pun tak akan membuat kekuasaan Allah itu bertambah. Bukan kita yang, ya, itu dalam amal. Begitu juga dalam dalam pemikiran, dalam nazariyah. Kita katakan Allah tanzih. Ya. Bukan karena kita yang mentanzih jadi Allah jadi munazzah, jadi bersih. Tak, memang Allah gaib mutlak. Nah, jika Allah gaib mutlak, tak ada jalankah untuk memahami Allah? Ya. Seperti kita sholat menghadap ke Allah kan, tapi Allah buat Ka'bah sebagai pusat zahir untuk menghadap ke situ. Bukan berarti Allah dekat situ atau Allah itu Allah kan, bukan. Maka kita perlu sesuatu yang sifatnya surah, karena Allah gaib mutlak. Maka kemudian Allah menciptakan Adam ala suratih. Bahkan masnu'at, makhlukat, ciptaan ini adalah surati wujudih, wa surati asma'ih, wa surati sifatih, wa surati af'alih. Seperti yang kita sering dengar, man lam yashkurin nas falam yashkurillah, ridallah ridal walidain. Dan banyak syariat menerangkan bahwa Allah munazzah, gaib mutlak, dan berinteraksi kepada makhluk adalah berinteraksi kepada Allah. Karena itu syariatnya, karena Allah yang mengatur. Nah, berarti kita beriktikad bahwa apa yang terjadi dan dilakukan oleh manusia itu dari Allah. Rukun iman kita percaya yang keenam terakhir kepada qadar dan qada, baik dan buruk dari Allah. Ya. Maka orang sufi mempunyai dasar pemikiran tentang meyakini Allah baina at-tashbih wa tanzih. Ini di dalam idrakul qalbi, keyakinan hati. Adapun ketetapan nazariyah akliyah, teori yang akli, akal, berdasarkan nas, maka laisa ka mislihi syai'. Ya. Sama orang sufi pun telah mengimani teks lebih dulu sebelum kemudian dia, ya, memahami secara dzauq. Maka mereka membuat satu argumentasi seperti cermin. Kita berdiri di depan cermin, maka muncullah gambar di cermin. Surah, gambar kita lah. Tak ada yang meyakini bahwa yang di dalam cermin itu sesuatu yang lain dari kita. Tak ada, itu memang kita, tapi bukan kita. La huwa illa huwa. Tidak ada dia melainkan dia. Tapi cermin itu bukan kita, tak ada hakikatnya. Kita ya ini, tapi dia bukan selain kita. Kita makhluk ini bukan selain Allah. Itu sebab sejak dulu lagi, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang memberikan sarah, dan sampai hari ini ulama mengikuti. La ilaha illallah, diartikan ilah ini la maujuda,
bukan la wujuda, la maujuda illallah, karena Allah gaib mutlak. Tapi yang kita nampak surahnya, surah ini maujud karena wujud adalah sifat, maujud adalah mausuf atau dalam mantiq istilahnya ad-dal wal madlul. Seperti kata kursi, maka apabila disebut kursi, maka dalam pikiran kita ini ad-dalnya kursi, madlulnya ya ini. Gitu. Kita tahu bahwa wujud itu adalah hanya Allah, namun gaib mutlak tak tahu. Lalu ini kita tahu bahwa ada alam wujud, kita termasuk alam wujud ini apa? Ini adalah maujud, tetapi bukan maujud yang hakiki, tetapi maujud mujad, maujud yang diciptakan oleh pemilik wujud. Maka berarti maujud ini adalah ciptaan Allah, dan maujud ini adalah suratuhu ta'ala. Nah, inilah gaib, inilah mutlak, inilah tanzih, inilah tashbih. Ini salah satu ilmu bukan mengkaji dari nas, teks agama, tetapi dari paham yang dianugerahkan kepada para aulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu, innallaha khalaqa adama ala suratir rahman. Atau dulu orang-orang Mu'tazilah, ya, terutama orang-orang Qadariyah, Khawarij, terjebak kepada tashbih dan tajsim. Ya. Dia menserupakan Allah secara jismiyah. Allah tangan inilah, Allah turun seperti turun mimbar. Ini namanya tashbih jismiyah. Ya, tashbih jismi. Kemudian datanglah ahli sunnah wal jamaah memberikan jawaban bahwa tidak ada tasbih, tidak ada tajsim, dan dampak daripada tajsim dan tasbih maka ada namanya ta'til. Allah dijisimkan, Allah dijasadkan, ya. Maka datanglah orang Mu'tazilah, ya, mentaktil. Tak payahlah Allah, tak payah punya tangan, tak payah turun, ya, tak payah punya kaki, tak payah punya tangan. Maka dibuang, dinafikan sifat ini, namanya ta'til. Ta'til ini adalah sebagai lawan kepada tasbih. Nah, maka datanglah ahli sunnah, ya, menjama' bainahuma. Tidak ta'til artinya sifat-sifat Allah seperti yang ada dalam Al-Quran dan hadis tak boleh dibuang, haram. Karena Allah kata punya tangan, Allah kata punya wajah punya wajah. Tidak ditaktil, tidak dibuang. Ya. Tetapi juga tidak ditasbihkan secara jisim. Maka ini ahli sunnah untuk menjawab mereka agar akal mereka tak rusak, tak berani-berani memahami Allah. Maka mereka orang-orang ahli sunnah mengatakan tajih, dan bukan tasbih tetapi takwil. Tanzih, ya, arti tanzih jangan disamakan secara jisim, sucikan, tetapi jangan dinafikan sifatnya, ditakwilkan. Maka tanzih dan
takwil, atau dengan istilahnya tafwid dan takwil. Maaf, tasbih dan tanzih dan takwil. Ini ada dua ahli sunnah, yang salaf dulu tafwid, dia serah, maka yang khalaf kemudian takwil. Tanzih, takwil, tanzih, tafwid. Namun para aulia mengatakan tanzih ini bukan tanzih kepada pensucian Allah daripada penjisiman, penjasadan, tetapi jangan juga ditanzih oleh akal, ya, seolah-olah dia membela Allah. Kalau orang mengatakan Allah itu tajsim, berarti Allah bertangan. Dalam bayangan dia tangan, meskipun dia kata tak sama tangan dengan kita, tapi tangan, bukan diserah saja maknanya kepada Allah. Gitu. Ini kan namanya tajsid, ya, menyerupai Allah dalam anggota tubuh. Jisim itu mu'allaf tersusun dari anggota tubuh. Kita ini berjisim, berarti mu'allaf, murakkab, tersusun daripada kepala, kaki, ada benda. Nah, ahli sunnah kemudian mentanzih dan mentakwil. Tetapi tanzih ini bukan tanzih daripada tasbih tajsim, tapi berpindah kepada tasbih akli. Akal dia yang mensucikan Allah. Allah suci, tak perlu kita sucikan, Allah sudah suci. Nah, ahli sunnah sampai kepada takwil. Nah, namun orang-orang sufi memberikan kemurnian Allah. Allah itu tanzih, gaib, tak payah dibahas. Tetapi yang kita bahas adalah tasbih, ciptaannya. Karena ciptaan ini suratu wujudih, rupa wujud. Suratu asma'ih, rupa nama, gambar nama. Suratu sifatih, ya, gambar sifat. Suratu af'alih, gambar fi'il. Dia punya dalil banyak. Allah menyuruh dalam Al-Quran, lihat gunung, lihat langit, lihat bumi, lihat binatang, lihat tumbuh-tumbuhan, lihat. Apakah perintah melihat ini perintah untuk pelancongan, rekreasi, tetapi untuk menjadikan masyhad atau fenomena ketuhanan. Allah menciptakan manusia. Kita sampai hari ini tak berubah bahwa yang menciptakan manusia itu Allah, tapi kita tak pernah nampak Allah buat. Kita yang tahu manusia melahirkan manusia. Maka yang menciptakan emak kita dengan ayah, itu surah yang kita lihat, tapi hati kita meyakini Allah yang mencipta. Itu sebab Allah bikin Adam alaihissalam tanpa ayah dan emak, dan bikin Nabi Isa tanpa ayah dan ada emak, ya. Sama, kita pun ada ayah dan emak, sama macam Nabi Adam, sama Nabi Isa, sama. Tetapi ketika Allah Khaliq, maka ada suratu, ya, ada surah Al-Khaliq. Maka dalam istilah ini orang sufi menyebut tajalli. Tajalli nama Al-Khaliq. Seperti rezeki, ya, orang-orang yang belum dapat mencari rezeki, seperti anak-anak atau istri misalnya yang belum dapat rezeki, belum dapat mencari rezeki, maka rezeki dia adalah dari ayahnya, dari emaknya, ya, dari suaminya. Kita tak ada yang tidak meyakini bahwa rezeki itu dari Allah, tak dari siapapun. Kita minta ke Allah. Tetapi ketika seorang anak minta kepada orang tua, itulah minta ke Allah. Karena orang tua adalah suratu
isim Ar-Razzaq, suratul isim, bukan hakikatul isim. Karena Allah gaib, zatnya gaib mutlak, sifatnya gaib mutlak, fiilnya gaib mutlak. Jadi kalau gaib tak ada akal boleh menerangkan tentang Allah. Tapi kita hanya melihat masnu'at, makhluqat itu suratuhu, yaitu makhluknya ini. Dan makhluk yang menjadi khalifahnya, yang menjadi naibnya, yang menjadi diwajibkan untuk mengenal Allah adalah manusia. Maka manusia inilah man lam yaskurin nas falam yaskurillah. Sama man lam yasbirin nas falam yasbirillah. Orang yang tidak mensyukuri manusia tak mensyukuri Allah. Berarti jika kita tidak menyabari manusia, maka tidak menyabari Allah. Ya, maka ini salah satu argumen-argumen pemahaman dasar orang sufi tentang beriktiqad kepada Allah, at-tasybih wa tanzih. Itu selintasnya kita nak baca 4 tajuk itu insyaallah. Sekarang kita masuk kepada bab pertama, yaitu al-aslul khamis. Ya, kita menamakan al-khamis karena sambungan daripada yang pertama, ya. Al-ijtima'u wal uzlah. Ijtima' dan uzlah. Uzlah menjauhi orang, ijtima' berkumpul dengan orang. Tadi kita jelaskan bahwa ramai orang berpandangan bahwa orang sufi itu uzlah saja, tak ada ijtima'. Oh, tak ada. Ya, bahkan mula-mula memang disuruh uzlah, tapi akhirnya disuruh ijtima'. Maka pertama yang kita bahas, bagaimana memahami dua benda ini yang sebetulnya adalah sesuatu yang satu, tidak terpisah. Tak ada orang dalam hidupnya ijtima' saja, tak ada. Tak ada juga orang dalam hidupnya uzlah saja, tak ada. Ada tak orang seumur hidup dia menjauhi orang? Sama tak ada juga orang seumur hidup bersama dengan orang, tak. Ada masa kita tak nak bersama. Berarti uzlah, menjauhi orang, ijtima' bersama dengan orang, itu adalah masalah sosial, bukan masalah yang lain. Uzlah itu juga masalah ijtimaiyah, masalah kehidupan sosial, tidak terpisah. Maka di sini kita memberikan tajuk kecil, tajuk ini at-tafkiru wal ada'u. At-tafkir yakni merenung, berpikir, wal ada menunaikan, melaksanakan. Dari tajuk ini saya ingin menjelaskan bahwasanya ijtima' dan uzlah itu selalu kita lakukan setiap saat. Sendiri dan bersama dengan orang itu adalah keperluan hidup dan kita lakukan. Maka saya beri tajuk di sini, berpikir dan bertindak. Al-ada itu adaan, menunaikan, ya, berbuat, adaan, melaksanakan. Dalam bidang apapun, tak ada orang yang berpikir ketika berbuat, tak. Dalam perang sekalipun tengah berkecamuk, ketika dia tidak tahu nak buat apa, maka dia perlu, ya, menjauh dari orang untuk berpikir. Meeting ke namanya, ya, kalau seorang pimpinan maka sekejap, ya, karena mungkin orang ramai dan suara senjata, tak dapat dia concern untuk bagaimana mengatur tindakan, perbuatan, pelaksanaan. Tak dapat dia mengatur di tengah ramai orang, maka dia perlu masuk bilik dan berpikir. Ini namanya uzlah. Berapapun lamanya, namanya uzlah. Oke, maka dia keluar dari at-tafkir ilal ada. Baru buat ini, buat ini, buat ini, buat ini.
Maka dasar ijtima dan uzlah itu adalah dasar kehidupan, dasar agama. Baik. Minal khairi an yata'akkada 'indan nasi wa yastaqirra fi nufusihim mafhumul uzlati wal ijtima'. Lianna mafhumaha dhalla dha'i'an baina adh-dhahiri wal batin wa ha'iran baina al-iqrari wal inkar. Sebaiknya dikuatkan dulu, ditetapkan dulu di dalam benak pikiran jiwa manusia tentang konsep atau definisi uzlah dan ijtima'. Maka kita perlu memahami maksudnya makna uzlah dan ijtima' itu di dalam diri kita. Lianna mafhumahuma, karena makna dari atau konsep keduanya uzlah dan ijtima' ini hampir hilang, ya, hampir dha'i. Dan banyak orang hair, bimbang ya, bingung, pening antara mengakui, menyetujui dan mengingkari. Ramai orang ketika misalnya melihat ada orang suluk, istilah di Nusantara ini, 1 hari, 2 hari, 3 hari dia pening, ini betul ke tak? Maka sebelum itu orang kena paham makna kedua dulu, apa itu uzlah, apa itu ijtima'. Sebelum dia pergi ke agama, dia kena pahami makna uzlah dan makna ijtima' di dalam asas kehidupan manusia. Sebagai manusia, apakah betul ada orang yang menolak uzlah? Sepanjang kehidupan manusia atau kehidupan setiap orang lah. Orang yang tidak beragama pun terkadang dia minta, boleh tinggalkan aku sendiri, aku tak nak ada orang. Kan tuntutan kehidupan uzlah itu. Tasawuf memberikan satu cara aturan uzlah yang baik. Karena agama ini banyak pelaksanaan, banyak amalan, banyak ada. Ya. Maka coba lihat, ada tidak orang boleh mengamalkan dengan baik? Oh, berarti ada nafsu, ada gangguan orang ramai, ada syaitan. Coba kau perkuat dirimu dulu. Orang disuruh pergi ke bukit uzlah, kemudian dia turun setelah dia merasa bahwa dia kuat. Ya. Ketika sudah kuat, sehingga mereka dikatakan uzlah atau khalwah bil jalwah, katanya. Dia tetap sendiri, artinya bersama Allah di tengah manusia. Itu nanti sama akan ada satu korelasi, ada hubungan dengan at-tasbih wa tanzih. Sebelum orang itu melihat bahwa semua makhluk ini adalah kehendak Allah, surah sifat dan asma Allah, maka dia belum dapat berinteraksi kepada manusia bahwa dia sedang berinteraksi kepada Allah. Belum boleh. Bila sudah melihat bahwa apa yang dilakukan oleh manusia ini adalah semuanya perintah Allah, maka berarti dia sedang berinteraksi kepada Allah. Ketika dia berinteraksi secara zahirnya kepada semua manusia, maka bila sudah demikian, ya, uzlah dia itu bil jalwah, ya. Seperti para pemikir, dia pergi ke mall, dia jumpa teman, makan dengan teman, tapi dia sendiri dengan pikirannya. Balik dari situ dia mendapat inspirasi tentang apa yang dipikirkannya. Mungkin pertemuan itu
dia lupakan seketika karena dia tidak bersama. Itu sebab mereka mengatakan, zahirku bersama siapapun, tapi hatiku hanya bersamanya. Ya. Namun sebelum itu kita memahami mafhum, definisi, pahaman tentang uzlah dan ijtima itu sesuatu yang tidak terpisah. Seperti diam dan gerak. Sebetulnya diam itu adalah satu gerak yang belum berpindah kepada gerak yang kedua. Jadi diam itu adalah gerak, belum berpindah kepada gerak yang berikutnya. Apabila dia berpindah kepada gerak berikutnya dan berpindah kepada gerak lain, kita menamakan itu bergerak. Itu diam dan bergerak namanya. Kalau tak ada diam, tak ada bergerak. Ya. Ini juga pemahaman tajalliyat seperti itu. Maka saya pernah membuat satu ilustrasi gambar yang di-shot oleh proyektor. Bukankah gambar itu dikatakan bergerak setelah diam demi diam digerakkan, yaitu apa namanya? Negatif demi negatif digerakkan, maka bergerak. Kalau tidak ada diam, tak ada gerak. Begitu juga uzlah dan ijtima. Tak ada orang ijtima, tak ada. Orang lepas bincang bual-bual bersama dengan orang, campur baur, dia balik kunci pintu tidur. Ya, kemudian dia rindu lagi kepada orang, kemudian dia. Lalu kenapa ada orang yang menolak uzlah dalam kehidupan, dalam pemahaman, dalam pemikiran? Kita belum masuk kepada agama, belum. Kepada kehidupan saja. Jika orang menolak uzlah, maknanya dia tidak mengerti kehidupan. Kita tahu Nabi tahannus fi ghar Hira sebelum masuk Islam. Ya. Itu katakan dalil. Ya. Tapi belum kita masuk kepada agama, manusia hidup, Nabi pun siapapun, uzlah ijtima itu satu keperluan hidup. Gitu. Agama manapun sebelum penganut agama itu disuruh berdakwah bersama orang, maka dia dijauhkan dari mad'uin, dari orang yang nak didakwahkan itu. Dijauhkan, artinya dia belajar kan dijauhkan dari orang tua, dari rumah, dari saudara, dari manusia yang akan nanti dia balik, dia berdakwah kepada mereka. Dijauhkan dulu, masukkan pondok. Ini juga bagian daripada uzlah. Itu dalam masalah ilmu. Tetapi di dalam masalah ruhani, di dalam masalah tasawuf, punya metode lain tentang uzlah dan ijtima. Jadi kenapa orang hidup semua menerima ada uzlah, ada ijtima, ada jauh, ada bersama dengan orang? Apa sebabnya ketika tasawuf berbicara tentang khalwah, suluk, uzlah, kemudian diingkari? Maka kesalahannya adalah makna, pemahaman, konsep, definisi uzlah ini yang memang hilang dari pikiran mereka. Ya, dan makna uzlah ini tak jelas bagi keramaian orang. Maka pada permulaan kitab ini saya menjelaskan bahwa maka yang pertama kali perlu ditetapkan adalah makna uzlah dan ijtima itu yang telah hilang di tengah orang, di tengah-tengah pemahaman orang, dan juga ada dalam kepeningan antara mengingkari dan mengakui. Amma kaifa yata'akkadu hadzal mafhumu wa yastaqirru fa innahu ma yalbisul mar'u an ya'uda ila nafsihi burhatan liyara kaifa tafakkar wa kaifa tuadda nataiju hadzal tafkir hatta yastaqirra ladaihi 'alal fawr annahu hina fakkar kana fi uzlatin
wa hina nukilal fikru ila ghairihi wa addahu aw naqalal fikra ila ghairihi wa addahu kana bijtima'in. Adapun bagaimana membuktikan pemahaman ini dan ya, menetapkan, memastikan di dalam jiwa orang, mudah saja seorang itu dapat suruh melihat kepada dirinya sejenak saja. Boleh setiap orang kita memahami sejenak saja. Bagaimana ketika kita berpikir, sedang berpikir sesuatu, dan kemudian bagaimana ketika pikiran itu nak kita laksanakan, nak kita tunaikan, nak kita amalkan, nak kita jalankan. Ya. Karena dengan cara berpikir begini dia akan segera memahami. Maka orang itu akan memahami bahwa hina fakkar, ketika dia berpikir fi uzlah. Ya. Seorang apabila ada satu project, ada satu program, ada satu, kalau dia terus berbuat, ini namanya aswaiyah. Apa aswaiyah itu? Berpikir yang senonoh, berpikir yang gegabah, berpikir yang terburu-buru lah. Ya. Semua ahli hikmah mengatakan fakir waf'al. Pikir baru buat. Maka ketika berpikir mesti dia perlu sendiri. Maka itu dikatakan hina fakkar kana fi uzlah. Ketika berpikir dia dalam uzlah. Wa hina naqalal fikr ila ghairi, ketika dia coba memindahkan pemikiran kepada tindakan, kana bijtima'in, maka dia berada di ijtima'. Ya, artinya kita memahami uzlah dan ijtima' seperti itu, bahwa dia adalah sebuah keperluan hidup. Walaysa fi istita'ati ahadin, tak seorang pun mampu an yahullam amran, menyelesaikan ya, satu perkara minal umuril hayyinah awil muaqqadah, baik perkara itu loh ya, sama ada perkara itu mudah atau rumit, pelik, mahma tamadat fi layyiniha aw su'abatiha duna an yanqati'a an kulli ma yusghiluhu wa yuhitu bihi. Ya. Selama perkara itu susah dilembutkan atau sulit untuk diputuskan dari segala yang menyibukinya dan meliputinya, liyaspu li fikratihi, untuk menjernihkan pemikiran, walau ila waqtin qasir, meskipun sejenak saja. Ya, mata kana amron hayyan, meskipun perkara yang biasa, yang mudah. Amma idza kanat amamuhu masyakilun lil fikri wan nazar wa uqdun fil qiyada wa siyasa wa khafaya fil mahiyat wal asrar, fa innahu la yantaqil min khatwatin ila khatwah bi salasilil khulul illa idzan qata'a amma haula bi fikri. Artinya siapapun tidak dapat menyelesaikan satu problem, baik itu mudah atau rumit ya, tetapi susah untuk dijauhkan dari segala yang mengganggu pikiran. Kita punya masalah, kita nak selesaikan masalah ini, kita tak dapat kalau kita bersama orang yang mengganggu. Ya. Contoh orang tengah imtihan, tak boleh ada orang bising di luar. Ya. Karena dia sedang dengan pikirannya sendiri. Artinya sedang berpikir. Ya. Karena kalau tak berpikir dia tak dapat jawab persoalan itu. Dia tak dapat pecahkan masalah itu. Mungkin seorang kalau perkaranya biasa, dia hanya perlu waktu sedikit untuk berpikir. Artinya tetap perlu. Tetapi jika perkara di depannya itu
problem besar, rumit, seperti dalam kepemimpinan, dalam politik, atau banyak perkara-perkara yang perlu dikaji, khafaya fil mahiyati wal asrar, banyak benda-benda yang pelik, ya. Maka dia tidak dapat melangkah, menyelesaikan, mencari solusi, kecuali dia menjauh daripada problem ini, situasi ini. Dia jauhkan dulu, ya. Illa idzan qata'a amma haulah, kecuali dia menjauh, terputus dari sekitarnya. Baik jauh dalam konteks bifikrih, ya, badannya tetap di situ, tapi berpikir dia tidak di situ. Au fikrihi wa badani, atau memang pikirannya dan juga tubuhnya, badannya dia pergi menjauh. Ya, au bi fikrihi au fikrihi wa badanihi wa makani. Sudah pikirannya dan badannya, tempatnya pun dia perlu tempat yang jauh. Hatta yasila ila halin yardah wa yantafi' bih, sehingga sampai kepada satu solusi, ya, yang diridhoinya dan bermanfaat. Summa yardahu wa yantafi bihin nas, kemudian juga bermanfaat kepada orang. Wa ilanul hulul ba'dal uzlah wa tafkir mahma qasura ajluha bisababi zaka al-musallat awis suhulatil kainah innama huwa amalun ijtima'i. Mengiklankan solusi setelah dia berpikir, ya, lalu dia datang untuk memberitahu solusinya seperti ini, seperti ini. Ba'dal uzlah wa tafkir, setelah dia ujlah, setelah dia berpikir meskipun sekejap, ya, ya sekejap itu ikut kepada kebijakan akalnya atau kemudahan persoalannya. Tengok itu bisa babi zakail musallat. Kenapa dia sekejap menjauh dari orang dan uzlah? Karena memang dia zaka, dia bijak sangat. Atau memang as-suhulah al-kainah, atau memang problemnya yang mudah. Apapun, ya, ketika dia mengiklankan hasil berfikirnya dalam uzlah itu juga sebuah aktivitas sosial. Yuradu bihi khidmatal jamaah, karena dimaksudkan untuk berkhidmat kepada orang ramai. Wa tausi' ilmiha bil umuri liwafiril mufakkirul mu'tazil 'alaiha ad-dhiq wa tikrar, dan juga mengeluaskan ilmunya, ya, dengan beberapa perkara, di mana seorang mufakir tadi atau orang mu'tazil, orang yang uzlah, ya, meluaskan ilmunya di dalam berpikir uzlah, kemudian disampaikan kepada orang. Summa yasubuhu ila azalatin ukhra. Tapi setelah itu bukan orang itu berhenti beruzlah, dia akan beruzlah demi uzlah yang tanfa'uhu wa tanfa'ul jamaah, yang memberikan manfaat kepada dirinya dan kepada orang ramai, bi bahsin jadid, dalam membahas perkara-perkara baru. Hatta ulama, justru kalau kita mau cakap tentang uzlah, yang paling ramai beruzlah itu fuqaha, karena dia sering masuk dalam bilik dan berpikir menulis. Ya, orang faqih itu ketika mengaji dia uzlah dari orang. Kemudian setelah jadi ulama faqih mujtahid pun dia masih banyak lagi beruzlah. Baru setelah beruzlah dia banyak mendapatkan ilmu dan pemikiran, dia pergi ke orang atau dia menulis atau dia pergi ke majelis dan memberitahu tentang ilmu yang dia peroleh dari fikirnya fi uzlah. Tetapi justru orang sufi diharamkan, haram ini dalam arti, ya, tidak diperbolehkan ketika dia sudah menjadi sufi, sudah menjadi alim, sudah menjadi dai, meninggalkan orang. Tidak. Justru seorang sufi apabila dia sudah syuhud, justru dia perlu bersama orang karena dia tengok Allah di orang itu.
Kalau jauh dia berarti menjauhi Allah. Ya. Maka dia bilang kitab Allah yang paling terang itu adalah alam semesta ini. Tapi ketika orang masih belum melihat bahwa orang ini suratuh, maka diuzlahkan oleh orang sufi sehingga jernih hatinya dan Allah bagi ilmu untuk boleh syuhud, ya, dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tasawuf, ya. Ini kita masih berbicara tentang uzlah dalam pemikiran sosial saja. Itu perkara yang diperlukan. Sebelum kita pergi kepada orang sufi, bagaimana uzlah mereka itu? Ini uzlah masih dalam pemikiran umum. Wal fitratu al basyariyah, fitrah basyariyah. Fitrah, ya. Laisa min sya'niha an tajmada fatamassaka nafsaha an tajammada wa tamassaka nafsaha ala uzlatin daimah. Kita sebagai manusia ini, ya, keadaan kita ini tidak boleh membekukan diri di atas uzlah yang uzlah yang abadi. Tak ada manusia boleh meninggalkan orang abadi, tak ada. Au ijtima'in daim, atau juga bersama orang tak pernah dia menjauhi dari orang, tak dapat. Itu fitrah. Bal hiya tuqassimu zaman bainahuma. Bahkan fitrah manusia ini membagi waktu antara uzlah dan ijtima'. Kita dengan istri pun terkadang kita tak nak bersama dengan istri, kunci pintu. Ya. Istri pun kalau sedang tak suka dengan kita, kunci pintu pula. Ya. Bagi anak ke kita, dia masuk bilik kunci pintu. Jangan diganggu. Hei, kenapa kau? Bukan kenapa, itu fitrah. Tunggu dia sampai habis, berdamai, berpikir dengan dirinya. Ya, karena terlampau ijtima sangat, hari-hari dengan anak, dengan istri, dengan rumah, dengan adalah dia ingin dirinya. Itu fitrah. Hatta tunazim harakatal izdiwaj, sehingga dia dapat susun kehidupan yang apa, izdiwaj itu dualism. Ya, dua perkara yang berlawanan itu, yang berpasangan itu. Ijtima' uzlah. Allati yata'allab minhal kain. Kehidupan alam semesta ini terdiri dari dua itu. Min ghairi an yasira kulluhu tafkiran bila ada. Tanpa ada sesuatu pikir tanpa pelaksanaan. Au yasira kulluhu adaun, atau semuanya pelaksanaan tanpa pikir. Tak ada orang berpikir tidak melaksanakan, tidak ada orang melaksanakan tidak berpikir. Tetapi berpikir melaksanakan bersama, menyendiri, ya, uzlah ijtima' itu fitrah. Wa mufakkiru hayatil uzlah ya'isuha biragmih walakin ala fatarat. Seorang mufakir hidupnya uzlah itu terpaksa, tetapi hanya beberapa saat saja. Fatarat, tidak abadi, tidak daim. Kama anna munkiri hayatil ijtima' ya'isuha biragmih. Seperti juga orang yang mengingkari kehidupan ijtima', dia hidup juga terpaksa. Falaulaha lam yadkhul sufi ila khalawatih bi khirqatin hiya min nasji aidin nasi wa alatihim wa lam yasta'in fi bu'dihi anhum bi luqmatin mimma khabbazahal bu'ada. Kalau tidak ada pemahaman bahwa ijma' dan uzlah ini dua pasang yang tidak boleh berpisah, maka orang sufi itu tidak masuk kepada suluknya, tidak masuk kepada khalwahnya. Karena dia masuk kepada apa? Bi khirqah. Khirqah itu khirqah itu satu lambang, nama lain daripada bayat. Ya.
Di dalam tarekat gurunya menyuruh suluk, disuruh menyuruh uzlah. Setelah baiat, setelah khirqah. Orang sufi masuk kepada khalwah bi khirqah. Khirqah itu kan orang yang buat. Gurunya cakap, kau suluk 3 hari ya. Kemudian gurunya cakap suluk 3 hari. Bukan berarti setelah orang sufi itu suluk, dia tak perlu kepada orang. Siapa yang bagi makan? Kan orang lain yang di luar. Dia siapkan makan, waktu makan diletak. Karena orang uzlah dalam tarbiyah sufiyah tak boleh tengok orang, tak boleh mata ini memandang, karena sebetulnya nanti dibahas. Karena banyak yang merosak hati ini, mata ini. Mata tengok apa-apa benda ini mengeruhkan hati. Maka orang yang matanya buta, pikiran dan hatinya amat jernih. Ya. Maka lebih baik buta daripada tuli. Kalau tak dengar tapi mata tengok, itu makin berat pikiran itu. Tapi jika orang buta, hatinya bersih, maka lebih bijak. Ya. Tanya orang buta tentang ilmu yang dia dapatkan masuk kepada otaknya. Ketika dia beri penerangan, ya, dia betul-betul objektif. Maka diuzlahkan agar mata tak melihat apapun. Artinya jika tidak ada uzlah ijtima adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Tak ada orang sufi menuruti perintah gurunya untuk suluk. Tak ada. Kenapa? Karena suluk pun diperintah. Dan ketika dia masuk suluk, makan minum orang yang buat. Kalau memang uzlah total, tak boleh. Jika dia sedang beruzlah, dari mana anak dia masak? Dari mana beli cili? Dari mana beli beras? Dari mana? Ya. Jadi uzlah ini keperluan. Tak ada orang yang uzlah terus. Baik. Wa izan fala budda an yattadiha al mafhumu wa tastaqirra haqiqatuhu lada kullin nas. Maka jika demikian, konsep, pemahaman, definisi uzlah dan ijtima ini mesti jelas, dan hakikatnya juga mesti betul-betul yastaqir. Ya. Artinya yastaqir itu mantap, menetap ya, di dalam hati setiap orang. Artinya dipahami. Fala yunkiruna uzlatan wala ijtima'an, tidak boleh lagi mereka mengingkari uzlah dan ijtima'. Li'annahum jami'an kainatun majburatun mubtaqiratun ilal izdiwaj. Karena semua manusia itu adalah alam semesta yang majburah. Artinya kita ini perlu ijtima, perlu uzlah, itu memang Allah ciptakan begitu. Tak ada orang yang tak nak aku uzlah, tak nak aku ijtima. Tak boleh. Kita sudah majbur. Majbur itu sudah dikehendaki oleh Allah macam itu. Bahkan muftakir, kita perlu kepada izdiwaj, kepada 2 pasang uzlah dan ijtima itu. Wa ma lam ya'zilil mar'u hayyinan wa yajtami bi ghairi hayyinan walau bimujarradi fikrihi wa khayalih fa innahu sayakunu mutajarridan min sifatin nas. Orang yang tidak pernah uzlah meskipun sejenak, dan tidak pernah berkumpul kepada orang sejenak, meskipun uzlah itu dalam pikirannya, dalam khayalnya, orang yang tidak pernah sama sekali, maka dia menjadi manusia yang mutajarrid, tidak memiliki sifat manusia. Ya. Mungkin batu, kayu dengan batu, kalau dia berdampingan sampai kiamat dia tak pernah interaksi. Bahkan batu tak pernah merasa bahwa dirinya ada. Kalau dia tidak merasakan dirinya ada, bagaimana dia merasakan ada yang lain di sisinya? Ya. Kita ini tidak demikian. Kita ini mulai diri merasa ada dan merasa ada orang lain. Maka uzlah dan ijtima adalah satu keperluan hidup.
Nah, kemudian yang kedua, mahasin wa masawi. Uzlah dan ijtima memiliki kebaikan dan memiliki keburukan. Walil uzlati mahasinu wa masawi wa kadzalika kathratul ijtima'i bin nas. Uzlah memiliki kebaikan dan memiliki keburukan sekali. Demikian juga ijtima. Sekarang kita berbicara tentang mahasinul uzlah. Kebaikan uzlah. Apa? Pertama, al-muhafazatu 'alal waqti wal istifadatu minhu. Kalau orang uzlah, apa kebaikannya yang diperoleh? Yang pertama, boleh memelihara waktu dan memfaedahkan waktu. Fa innal ladzi ya'tazilun nas katsiran la yudi'u waqtah fil qili wal qal. Orang yang menjauhi orang, maka dia tidak banyak membuang-buang waktu di dalam bual-bual, apa selain bual-bual, sembang-sembang dan cakap kolkil. Wazihab watijwal, ya, habis masa dibawa pergi-pergi sana, pusing-pusing sana. Wal munasabat, wal walaim, hadir pesta, hadir kenduri. Bahkan orang yang ujlah waktuhu milkuh, waktunya miliknya. Wa yastati'u istismaruhu fi ma yanfa'uhu wa yamti'u. Dan dia dapat mendapatkan manfaat, ya, dan dapat menikmatinya dengan baik waktu itu. Ini salah satu kebaikan uzlah. Kita pun disuruh di bulan Ramadan, ya, oleh Rasulullah uzlah dengan istilah syariatnya al-i'tikaf. Itu pun uzlah, ya kan? Ya. Wal gharib anna aktsaran nasi yahubbuna awqatihim bisakha'in lil akharin ila haddi ta'awun ala qatli tilkal awqati bisyaklin mutabadil. Anehnya, keramaian orang ini banyak memberikan waktunya dengan sangat dermawan kepada orang lain. Dengan alasan apa? Saling tolong menolong. Padahal yang dia lakukan adalah saling tolong menolong untuk membunuh waktu secara bergantian. Ya, orang ramai rela waktu dia diberikan kepada orang lain. Saya teringat ketika masih di Mesir dulu, saya selalu bilang dengan teman-teman, kita di Mesir ini masa belajar. Ketika waktu belajar ada teman datang ngajak main, tutup. Karena ini bukan masanya kita khidmat kepada masyarakat. Kalau sudah balik, kita menjadi ustadz, kita menjadi dai, pukul berapapun orang perlu, kita siap berijtima. Tetapi ketika masa belajar, ya, teman tak mengganggu, buang. Ya. Tapi itulah ya, pemahaman terhadap hak waktu, ya, bahwa orang mengaji di pondok atau dia pergi ke negeri lain, negara lain, itu kan waktu uzlah daripada masyarakatnya. Waktu dia dengan dirinya, dengan akalnya, dengan jiwanya. Jadi tak boleh bagi kepada orang lain. Macam mana orang mengaji, ya di Mesir lah, dia berorganisasi banyak daripada dia mengisi ilmu dia dan akhlak dia banyak. Itu salah membina asas kehidupan. Bila sudah sampai sini jadi dai, memang dia untuk orang ramai. Bila-bila masa pun tak boleh. Ya. Saya jujur masa di Mesir, ramai kawan-kawan saya tak suka dengan al-fakir, karena saya sering kunci pintu. Ya. Tapi orang-orang yang dulu sangat marah dengan saya, bila sekarang balik rapat, ya, sekarang tak dapat kunci pintu, kita dijemput pun terus pergi.
Ya, dulu masa talib, masa mencari, sekarang masa matlub, masa dicari. Ini artinya pembagian itu ada baik dalam kehidupan besar dan kehidupan kecil. Tak boleh dipisahkan bainal istima wal uzlah. Tetapi ramai orang membuang-buang masa dan bersama-sama secara berjamaah membunuh masa. Wa ka'annal waqta adu, seolah-olah waktu itu musuh. Ma'annal waqta huwal umur, padahal waktu adalah umur. Wal waktu mal, waktu adalah harta. Bal athmanu minal mal. Al-umru yunfaq fid dunya mujazafah. Usia umur ini banyak dinafkahkan di dunia ini secara mujazafah. Mujazafah itu secara tak beraturan. Ya. Wal malu yunfaq fiha bil mawazin. Tetapi harta kalau nak diinfakkan ditimbang-timbang. Tapi waktu dibuang-buang. Ada tak orang berpikir 24 jam waktu ini ditimbang, banyak mana dengan taat dan tidak taat? Tak ada. Tapi kalau harta, ya, maka jika orang di dalam satu hari semalam ada uzlah, maka ada waktu yang bermanfaat. Para sahabat dulu, selepas dia bekerja dan hadir bersama Rasul mengaji, dan dia bekerja, lalu tengah malam dia nak duduk bersama antara mereka untuk berzikir. Apa bahasa mereka mengatakan? Ya, hayya nu'minu sa'ah. Jom kita beriman sejenak. Ternyata ini kalau diartikan, mari kita beriman sejenak. Apakah di waktu yang lain dia tidak beriman? Padahal maksud dia duduk dan dia tafakur, tazakkur kepada Allah. Itu mereka namakan nu'minu sa'ah. Itu diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Ketika beliau berbicara tentang uzlah, hayya nu'minu sa'ah. Wala yakadu yujad injajun jadin illa wa qad tamma fi uzlatin. Tidak ada satu injaz yang serius melainkan telah diperolehnya melalui uzlah, di uzlah. Satu apa injaz itu? Satu prestasi, ya. Satu pekerjaan yang serius melainkan sudah dipikirkan sebelumnya di uzlah itu. Li'annal waqta yusbih milka sahibih. Karena waktu bagi orang uzlah betul-betul menjadi milik si empunya, orangnya. Wal hudu wat tarkiz wal qudrah alal istikhlasi wat tafkir. Maka waktu itu menjadi tarkis, fokus, hudu, tenang. Maka menjadi kudroh, menjadi kekuasaan untuk al-istikhlas. Istikhlas ini ya untuk menjauh atau menyelamatkan diri, membersihkan diri dari berbagai apa yang mengganggu dia. Wa tafkir, dan sekaligus berfikir. Ya. Itu kebaikan yang pertama. Kebaikan yang kedua, rahatul bali. Uzlah ini membuat ketenangan hati. Innal uzlata laysat bisamtil mutabbaq bittaba'. Uzlah itu bukan diam mati. Bukan. Walakinnaha takhlu minad dajij. Tetapi uzlah itu adalah menjauhkan dari kebisingan. Wa minal fi'li waradil fi'il. Dari aksi dan reaksi. Kita di masyarakat ada buat ini, ada reaksi ini, ada. Tapi uzlah tak jumpa. Wa min tasyabuki hadzainil amrayn, atau dari tasyabuk, dua perkara yang terus saling, ya. Apa tasyabuk itu? Bersatu, ya. Kita cakap, ada yang menjawab. Kita berbuat, ada yang
bereaksi. Bisyaklin muz'iz, secara dalam bentuk mengganggu. Artinya ketika uzlah kita terselamat dari gangguan apa yang terjadi di tempat keramaian. Wa bisu'i fahmin, terkadang orang yang tengah marah kemudian dia berpikir tiba-tiba menjadi jernih, menyesal, ya. Dan pemahaman pun menjadi baik. Nah, ketika bersama orang ada su' paham, ketika bersama orang bisu' qasd, ada tujuan yang buruk. Kama yahdusu fil ijtima', itulah yang terjadi di bersama ijtima' bersama orang. Nahika an kaunil uzlah taj'al sahibaha yaslamu minal ghibati wan namimati wal hasad. Cukup kalau uzlah itu membuat orang yang uzlah itu selamat dari ghibah, namimah dan hasad, itu pun sudah manfaat uzlah itu. Wa yaqni' bima huwa fihi li'annahu aslan la yara ghairah. Dan dia merasa cukup puas dengan apa yang dia miliki. Kenapa? Karena dia tidak melihat orang lain. Hadza aqrab ila tahqiqi rahatil bali bikatsirin. Ini banyak mencapai kerehatan hati. Ini banyak mencapai kerehatan hati. Ya. Wa min nawahin mukhtalifah, dan dari berbagai sisi macam, ya. Wa minal ikhtilati bin nas, bercampur dengan orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, al istimta' bil hiwayah, dapat menikmati minat. Ya. Di Malaysia cakap minat, orang Indonesia cakap hobi. Menikmati hobi, menikmati minat. Inna sahibal hiwayah, orang yang mempunyai minat, mempunyai hobi, kal qiraati, seperti membaca masalan. La yastami biha illa fi uzlatin hadi. La yastamti', tidak dapat menikmati minat membaca ini kecuali dalam uzlah yang tenang. Macam mana kita nak baca orang ramai? Maka saya sering memberi nasihat dulu dengan teman-teman masih di Mesir. Kunci pintu dan suruh teman itu balik rumah. Jangan sekejap-kejap datang sembang-sembang deh. Ya. Karena nak membaca susah, perlu uzlah. Wa kullama talat uzlatuh tala ibharuhu ma'huwiyat hiwayati. Semakin lama dia beruzlah, semakin luas dia bersama minatnya. Wastijla'ihi li ab'adin ukhra min jamaliha, dan dapat menjernihkan, ya, pada dimensi-dimensi lain daripada keindahan uzlah itu. Wa ta'amiquhu fiha, bahkan memperdalam minatnya itu kepada yang bermanfaat dan membuat dia yamti'uhu, menikmatinya, wa yarfa'uhu, bahkan membuat dia menjadi mulia. Artinya tinggi, luhur. Orang yang alim-alim itu, tanya mereka, kenapa dia kemudian punya kedudukan luhur dan betul-betul dia menikmati minatnya, adalah karena dia dulu lama menikmati minat itu di dalam uzlah. Kalau hidup nih ya, hanya berada di atas pemahaman sebagai manusia sociality, tak akan orang ini mempunyai kelebihan yang banyak. Ya. Yang keempat, as-salamatu min mukhtalafati afatil ikhtilat, selamat dari berbagai kerusakan karena ikhtilat kepada orang. Apa? Kasarsara al-fariqah. Sarsara itu cakap yang tak ada artinya. Sarsara. Wal jidalil aqim, dan berdebat yang tak ada makna. Apa aqim itu? Mandul. Perdebatan yang tak melahirkan makna. Wa ba'dul asami wa dzunub, dosa. Allati tatawallad, dosa yang lahir idza ijtama'an nas
fi katsirin minal ahyan, ketika dia banyak bercampur dengan orang. Kama tatawallad al-jarasimu, sebagaimana lahir bakteria-bakteria. Wa yajuru ba'daha ba'dan ka qat'il lail. Akhirnya bakteria itu ya mengalir satu sama lain seperti perompak malam, menghadang ya, kejernihan malam, mengganggu. Itu kebaikan uzlah. Ada juga keburukannya. Keburukan uzlah adalah pertama, innal insana ijtimaiyun bitab'ih. Kita secara tabiat kita manusia sociality. Fa idza tazala, apabila kita menjauhi, ahassa anna syai'an yunqisuh, ada sesuatu yang membuat dia merasa kurang. Wa abahun nasu bidzalik, dan orang memandang buruk. Itu dia ya, selalu sendiri, tak mau bersama dengan kita. Itulah salah satu kekurangan. Nah, oleh karena itu uzlah itu mesti ada dengan cara yang baik. Tak boleh uzlah terus, tak ada orang hidup di masyarakat jauh dari orang, tak boleh. Ya. Yang kedua, inna timadal uzlah manhajan fil hayati yusilun nas, yusilul insan ila qat'il arham wa adamin nuhud bil wajibatil ijtima'iyah fil ghalib. Orang bergantung kepada uzlah sebagai manhaj hidup, dia uzlah selamanya. Ini membawa orang kepada putusnya silaturahmi, tidak mampu melaksanakan kewajiban sosial. Wa qad yaqulu ashiqul uzlah innahu sayaqumu bitilkal wajibat walakinahu lan yaf'alaha kal insanil ijtima'i ghaliban. Orang yang suka uzlah berkata bahwa dia dapat melaksanakan kewajiban tetapi tidak seperti orang ramai melaksanakannya. Dia mengakui begitu. Kama anna mu'asyaratal uzlah kullama talat ya, tatabiq 'alal insani wa tasiru laha nahjan wa tab'an fayatakhalla an wajibatil ijtimaiyah wa ziyarati aqribihi wa zawi arhamihi bitadrij hatta yaqta'uhum taqriban. Sama seperti juga seorang yang seperti juga orang yang hidup uzlah ini, maka akan keluar daripada kehidupan sosial seperti ziarah keluarga ya, itu akan terputus. Saya singkat ya. Yang ketiga, uzlah ini membuat dia sendiri. Ya betul bahwa di zaman sekarang hidup ini penuh dengan senang-senang, suka-suka. Ya. Zaman sekarang ini tak boleh orang duduk di biliknya sendiri tapi dengan handsetnya. Kat televisiun wal internet wal kutub ya, tak ada sendiri sebetulnya. Kita duduk di bilik sendiri tapi kita boleh lihat apa kejadian di luar ini melalui television, internet, handphone ya, WhatsApp ya. Tetapi semua itu tetap, kalau dia memang jauh tetap buruk, padahal dia tidak jauh dari orang ya. Tetap dia merasa sendiri, padahal tidak sendiri. Orang dengan kitab tidak sendiri, tapi tetap ada aib, ada buruknya. Dan yang keempat, uzlah idza kana tajalu nas yastafid min waqti bi syaklin amsal fa inna tajalu fasilan fi majalil alaqil amah. Uzlah meskipun dia mendapat manfaat dari waktunya, tetapi tetap uzlah itu membuat dia gagal di dalam hubungan umum. Orang yang tak pandai bergaul dengan orang, gagal dalam masalah hubungan sosial, hubungan syarikat, hubungan bisnis. Ya. Itu salah satu baik dan buruknya. Yang terakhir, bergaul dengan orang pun ada baik ada buruknya. Sama dengan uzlah, baik dan buruknya. Famin ijabati al-ijtima' bin nas, apa baiknya, positifnya bergaul dengan orang, ziyadatul ma'rifah, menambah ilmu, wal khibrah, pengalaman dengan kehidupan, abral mu'asirati wal mumarasa wa mu'amalatin nas, melalui pergaulan, melalui kehidupan bersama dan interaksi kepada orang, fi mukhtalafi ahwalihim wa atwarihim, berbagai keadaan orang dan berbagai tingkatan orang.
Kita banyak mendapat ilmu dan manfaat. Tetapi makanya dalam tasawuf, ketika uzlah itu ada uzlah, ada khalwah. Kalau uzlah menjauhi orang yang tidak memberikan manfaat kepada pikiran, akal dan hati. Orang yang main-main, orang yang buang-buang masa, orang yang ahli dunia, jauhkan masa kamu, masa memenuhi pikiran dan hati ya dengan berbagai kebaikan, maka mesti bersama dengan orang-orang yang baik. Ini uzlah. Kalau khalwah, kamu dengan nafsu dan syaitanmu, kamu perlu sendiri dan bersama dengan Allah. Ya. Itu dijadikan satu metode dalam tasawuf, uzlah dan khalwah itu untuk kemanfaatan dan kebaikan dalam kehidupan yang panjang. Namun kita membahas ini, uzlah dari segi kehidupan dulu adalah dia bukan masalah yang buruk dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan sosial. Uzlah dan ijtima adalah satu kesatuan yang tidak terpisah. Tapi kemudian, sebagaimana uzlah dijadikan metode oleh orang sufi, ijtima juga dijadikan metode. Sebetulnya itu agama Islam. Agama Islam menyuruh bergaul dengan adab, sendiri dengan adab. Karena memang manusia adalah manusia yang memang tak boleh meninggalkan uzlah, tak boleh meninggalkan ijtima. Fauqa hadza, lebih dari itu, fa inna kasrata mukhalatitin nas taj'alul insan yatamarran 'alal adabil ammah. Kita banyak bercampur bergaul dengan orang, ini membuat kita terlatih untuk adab umum kita, adab awam kita. Ya, karena ada adab awam, ada adab khusus. Kita bersama dengan orang, kita tahu adab ini, adab itu, adab itu. Wa yaktasib khisalan amaliyah, dan memperoleh sifat-sifat yang bersifat praktikal. Sabar, bagaimana menyabari orang, macam-macam. Wal mujamalah, bagaimana mujamalah? Apa mujamalah itu? Apa mujamalah itu? Orang Indonesia bilang basa-basi mujamalah. Ya. Mujamalah itu bermulut manis. Ya. Apa? Berseloroh. Kalau kita tak bersama dengan orang, kita tidak tahu itu bagaimana ya, bermulut manis, berseloroh dengan orang. Mungkin orang lalu kita kata, "Bang, singgahlah sekejap." Kita tak suruh singgah pun, saja. Apa namanya itu? Itu mujamalah dalam bahasa Arab. Ya, kalau betul-betul bang singgah, betul-betul singgah, berarti orang yang lalu itu tak paham etika sosial. Saya sibuk nih, kau singgah pula, aku saja cakap. Ini kan mujamalah, kita tak paham tuh kalau tak bergaul dengan orang ramai. Tapi orang yang tak paham begitu, bang singgah, singgah terus. Ya. Akhirnya saya minta izinnya, saya pening aku, dia suruh singgah, sekarang dia pergi. Inta yang tak paham tentang adab. Ya. Wa husnul istima, dan bagaimana mendengar orang. Ya. Orang yang sendiri tak mau dengar cakap orang, dia cakap saja sendiri. Wal qudra 'alal akhdi warad, dan bagaimana dia mampu untuk take and give, artinya ya, mendengar dan ya, sekarang membantu, dia menolong, dia memberi, dia menerima, dan banyak perkara. Ya, yang terakhir, amma salabiyatul istima, apa negatifnya itu paling bawah. Hadrul waqti fi asya, membuang-buang masa. Mu'zamuha makruratun wa tafihatun lakimah. Ya, kebanyakannya orang yang bergaul itu banyak waktu yang terbuang, tak berguna, tafihah, lakimatalah. Kal ahadisil adiyah. Coba kita kalau bertemu bincang, apa yang dibincang? Tak ada tajuk yang baik pun. Ya. Kita duduk bincang benda yang sudah puluhan kali kita bincang, kita ulang lagi. Kan itu pengisian waktu yang sia-sia. Ya. Al-asdiqa'u lususul waktu, katanya. Teman-teman itu pencuri waktu. Yudhafu ila hanadil ijtima yutawatirul a'sab aksar minal uzlah. Ditambah pula berijtima kepada orang itu yuwatirul a'sab. Yuwatirul a'sab itu
membuat pening, lebih membuat pening daripada uzlah. Uzlah tak pikir banyak benda, rehat. Tapi jika berijtima, banyak naikkan emosi. Kita bual-bual tersinggung, marah. Itu yuwatirul a'sab, emosional katakan. Ya. Karena di sana ada apa? Ada akhdu warad. Ada mengambil dan menjawab, memberi dan menerima. Ridha wa ghadab, terkadang suka, terkadang marah. Ya. Hub wa kuruh, cinta, benci dan seterusnya. Ini ya. Yang terakhir, min masawil ijtima, keburukan ijtima juga, annahu yaj'alul insana karrisha fi mahabbir rih, membuat orang seperti risha. Risha itu bulu yang ditiup angin. Tengok orang yang banyak bergaul dengan orang, ikut bagaimana. Kenapa orang yang berilmu itu jarang turun kepada masyarakat yang banyak kumpul dan buang waktu? Karena dia terbiasa memanfaatkan waktu dengan baik. Tapi orang ramai, orang keramaian awam, dia rasa hidup itu macam itu. Kalau tak macam itu keluar daripada etik. Ya. Ma'al ijtima'i daim al-katsir fa inna waqta yadi. Begitu juga orang yang hanya hidupnya berijtima dengan orang, waktu pun sia-sia. Wayan jarib ma'al majmu, hanyut, waktu itu hilang bersama kumpulan orang. Wayan sabik bidzatil laum, waktunya pun terwarnai dengan warna sosial, ya. Dan wala yakadu yanjaju shay'an yabqa fi umri, akhirnya tidak mempunyai makna kesuksesan, ya, banyak dalam kehidupan sosial. Artinya kita sudah terang, ternyata uzlah dan ijtima adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Itu fitrah. Tetapi ada baik, ada buruk. Maka kita paham ketika agama menyuruh uzlah untuk kebaikan, agar ijtima'nya pun baik. Maka tajuk yang pertama adalah at-tafkir wal ada. Uzlah adalah berpikir, ijtima' adalah melaksanakan. Jadi orang perlu berpikir untuk melaksanakan, maka orang perlu uzlah untuk berijtima'. Jika tidak, maka jadi ijtima' yang buruk, ya. Jika tidak ada uzlah, atau jika tidak ada ijtima', maka orang juga akan buruk hidupnya di dalam uzlah daiman. Kita tangguh di sini, kita akan sambung lepas tarawih insyaallah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.